Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kita jumpa lagi di channel ini, channel Idimat Ihsan Bahnan. Nah, di video ini kita akan membahas materi limit tak hingga sampai tuntas dengan menyelesaikan 3 bentuk soal atau 3 tipe soal berbeda dengan cara mudah, cepat, dan sederhana, tapi tidak lari dari konsep dasarnya. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, kita mulai dengan mengenal sifat tak hingga. Perhatikan. Nah, di sini ada K dikali tak hingga sama dengan tak hingga. Misalnya K ini adalah konstanta ya. Kemudian tak hingga dikali tak hingga sama dengan tak hingga. Jadi ini tak hingga ya, bukan 8 ya. Sampai tak hingga dibagi K, jawabannya adalah tak hingga. Oke. Jadi bagaimana dengan tak hingga dibagi tak hingga? Apakah jawabannya 1? Karena jika suatu bilangan dibagi bilangan yang sama kan jawabannya 1 kan? Nah, coba perhatikan definisi di sini. Di sini kalau kedua ruas kita bagi dengan tak hingga, maka K sama dengan tak hingga per tak hingga, ya kan? Di sini juga kalau kedua ruas kita bagi dengan tak hingga, maka tak hingga sama dengan tak hingga per tak hingga. Nah, di sini tak hingga dibagi tak hingga jawabannya K atau konstanta. Di sini tak hingga dibagi tak hingga jawabannya juga tak hingga. Jadi jawaban yang betul yang mana untuk tak hingga per tak hingga? Ya, jadi jawabannya adalah tak tentu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, coba kita refleksi sedikit tentang ini. Nah, kalian tahu jawabannya ini? Yang pertama 0 dibagi 10. Berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 0. Bagaimana dengan 10 dibagi 0? Apakah jawabannya 0? Nah, tunggu dulu. Coba kita buat pola pembagian. Misalnya 10 dibagi 10 jawabannya 1. 10 dibagi 5 jawabannya 2. 10 dibagi 2 jawabannya 5. 10 dibagi 1 jawabannya 10. Nah, sekarang apa yang kalian simpulkan dari pembagian ini? Coba lihat pembagiannya. Semakin kecil pembaginya, maka jawabannya atau hasilnya semakin besar. Jadi kalau pembagiannya ini kita perkecil lagi, berarti 10 dibagi 0 misalnya, yang paling kecil, maka jawabannya tidak mungkin menjadi kecil atau tidak mungkin jadi 0. Seharusnya ketika pembagiannya semakin kecil, maka jawabannya adalah semakin besar. Kita simpulkan di sini tak hingga. Seperti itu ya. Nah, jadi 10 dibagi 0 itu adalah tak hingga. Tapi ini untuk dalam limit ya. Untuk dalam limit. Kalau kalian menggunakan kalkulator, kalian bagi 10 dibagi 0, mungkin hasilnya itu tak terdefinisi atau error dalam kalkulator. Nah, berikutnya 10 dibagi tak hingga, jawabannya berapa? Kalau melihat pola ini boleh kita balik. Tak hingganya menjadi pembagi, maka jawabannya adalah 0. Boleh juga dengan menggunakan pola seperti ini, artinya semakin besar pembaginya, maka hasilnya semakin kecil. Tadi yang paling kecil kita misalkan adalah 0. Oke, kita coba mengerjakan bentuk-bentuk soal limit tak hingga. Ya, bentuk soal yang pertama, coba lihat. Nah, seperti ini. Limit 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 tambah 1 per 2x pangkat 3 tambah x untuk x mendekati tak hingga. Dalam mengerjakan limit, kita boleh menggunakan metode substitusi. Artinya, x ini kita boleh ganti dengan tak hingga. Seperti ini. Ya, semua x sudah kita ganti dengan tak hingga, maka jawabannya adalah tak hingga per tak hingga. Ya, hasil operasi di atas adalah tak hingga dan di bawah adalah tak hingga. Nah, di dalam limit, kalau hasilnya setelah disubstitusi, hasilnya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka penyelesaiannya tidak sampai di sini saja, melainkan kita harus menggunakan metode yang lain, entah itu metode pengfaktoran, metode mengalihkan akar sekawan, atau teorema Hopital, atau dengan manipulasi aljabar lainnya. Begitu ya. Contohnya, untuk limit seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Nah, panjang ya. Jadi ini limit yang tadi.
kita kalikan dengan 1 per X pangkat 3, atau semuanya kita bagi dengan X pangkat 3. Kenapa dibagi dengan X pangkat 3? Karena 3 ini merupakan pangkat tertinggi. Jadi kalau pangkat tertingginya itu adalah 4 dalam limit ini, maka semuanya kita bagi dengan X pangkat 4. Maka hasilnya seperti ini. Ya, semuanya dibagi dengan X pangkat 3. Kemudian kita sederhanakan, ini menjadi 3. Kemudian ini sederhananya 2 per X dan seterusnya sampai 1 per X kuadrat. Ini sederhananya ya. Nah, setelah itu, di sini boleh kita mensubstitusikan nilai X-nya sama dengan tak hingga. Kita ganti X-nya dengan tak hingga, maka di sini 3-nya tetap. 2 dibagi tak hingga tadi berapa? 0. Kemudian 1 dibagi tak hingga pangkat 3 adalah 0. Dan seterusnya. Seperti ini ya. Nah, maka jawabannya adalah 3 per 2. Ini adalah cara biasa, tapi penting juga untuk kalian ketahui. Oke, selanjutnya kita cari dengan cara cepatnya atau cara yang paling sederhana. Ya. Misalnya, bentuk fx per gx itu seperti ini, ax pangkat m dan seterusnya, di mana m ini adalah pangkat tertinggi untuk pembilang dan n ini adalah pangkat tertinggi untuk penyebut. Nah, dalam matematika, pangkat tertinggi itu dikatakan derajat. Jadi derajatnya ini adalah M, derajat di bawah adalah N. Sekarang bagaimana kalau kita limitkan dia? Seperti ini. Limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga, jawabannya itu adalah A per P. Apa syaratnya? Jika M sama dengan N atau derajat pembilang sama dengan derajat penyebut. Jadi jawabannya tinggal mengambil koefisien yang di samping ini. Contohnya gimana? Ya, seperti ini. Ini contoh soal yang tadi ya. Nah, tadi kita kerjakan dengan panjang, bagaimana dengan ini? Coba perhatikan. Di sini derajatnya 3, di bawah juga 3. Berarti derajat di atas sama dengan derajat di bawah. Maka kita tinggal mengambil koefisiennya saja. Jadi 3 per 2. Oke? Berikutnya. Limitnya menghasilkan positif tak hingga. Apa syaratnya? Jika M lebih besar N dan A besar 0. Artinya, derajat di atas lebih besar daripada derajat di bawah. Dan koefisien di atas itu adalah positif. Contohnya, nah, di atas derajatnya 3, di bawah derajatnya 2. Maka di atas lebih besar daripada di bawah. Maka jawabannya adalah tak hingga. Karena koefisiennya positif, maka jawabannya juga positif tak hingga. Seperti itu ya. Berikutnya, limitnya menghasilkan negatif tak hingga. Apa syaratnya? Jika M besar 0 dan A kecil 0, sama seperti di atas, bedanya hanya di koefisiennya. Contohnya, jadi untuk limit seperti ini kita lebih memperhatikan pangkat tertinggi ya. Di sini pangkat tertingginya 4, di sini 3. Nah, jadi jawabannya adalah tak hingga. Tapi karena koefisiennya ini negatif, maka jawabannya negatif tak hingga. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, limitnya menghasilkan 0. Jawabannya 0. Apa syaratnya? Syaratnya jika M kecil 0. Nah, contohnya gimana? Oke, seperti ini. Coba perhatikan. Di atas derajatnya 7, di bawah derajatnya 8. Maka derajat di atas lebih kecil daripada derajat di bawah. Maka jawabannya itu adalah 0. Oke, tidak peduli di sini apakah negatif atau positif, jawabannya tetap 0. Seperti itu. Oke, kita coba latihan bentuk soal seperti ini. Ya, soal yang pertama. Nah, sebetulnya soal ini sama seperti yang contoh-contoh yang tadi, hanya sedikit operasi. Coba perhatikan. Jadi ini kita operasikan, kita kalikan dulu. Tapi karena kita memfokuskan pada pangkat tertingginya, jadi kita kalikan saja yang memungkinkan menjadi pangkat tertinggi. Di sini boleh kita ambil X dikali 2X ya. X dikali 2X itu jawabannya 2X pangkat 2. Nah, ini menjadi pangkat tertingginya. Jadi di bawah juga X pangkat 2 yang tertinggi. Jadi jawabannya ini adalah 2 per 5. Oke. Nah, berikutnya. Nah, untuk akar.
Sama seperti tadi, kita tinggal melihat derajatnya atau pangkat tertingginya. Di bawah itu X pangkat 2, derajatnya 2. Di atas, derajatnya berapa? Nah, walaupun ini X pangkat 2, tapi karena dia di dalam akar, kalau kita mau tuliskan akar X pangkat 2, ini kan nilainya adalah X atau X pangkat 1. Maka di atas itu derajatnya adalah 1. Artinya, derajat di atas lebih kecil dari derajat di bawah. Maka jawabannya adalah 0. Seperti itu. Mudah kan? Semoga kalian paham. Berikutnya. Nah, sama seperti yang nomor 2. Di atas derajatnya 1. Di bawah derajatnya. Nah, di sini akar X. Kalau akar X itu sama artinya dengan X pangkat 1/2. Jadi di atas derajatnya 1, di bawah derajatnya 1/2. Maka jawabannya adalah tak hingga, karena derajat di atas lebih besar daripada derajat di bawah. Dan koefisiennya di sini positif, maka jawabannya adalah positif tak hingga. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan ini? Ini hampir sama dengan nomor 1. Kita operasikan dulu. Kita kuadratkan atas dan di bawahnya ini. Tapi karena kita memfokuskan pada pangkat tertingginya, maka ini saja yang kita kuadratkan biar cepat. Ini hasilnya adalah 4x pangkat 2. Hasil kuadratnya ya. Ini hasil kuadratnya adalah 9x pangkat 2. Maka jawabannya tinggal melihat koefisiennya, yaitu 4/9. Bagaimana? Mudah ya? Ya, kita coba bentuk soal yang kedua. Perhatikan. Ya, bentuknya bentuk akar ya. Limit akar x kuadrat kurang 2x tambah 1 dan seterusnya. Bagaimana penyelesaiannya? Coba perhatikan. Wow, panjang ya. Tapi tenang saja. Ini adalah cara biasanya. Sebentar kita akan gunakan cara cepatnya. Sekarang perhatikan dulu. Ini penting juga untuk kalian ketahui biar kalian mengetahui konsep asalnya juga. Nah, di sini kita menggunakan metode mengalihkan akar sekawan. Jadi kita tuliskan ulang akarnya, bentuk akarnya. Yang berubah hanya di sini. Jika di sini kurang, maka di sini menjadi tambah, begitu ya. Kalau di sini tambah, maka di sini kurang. Selanjutnya kita kalikan ini dengan pembilangnya di atas. Jawabannya ini. Ini asalnya dari A kurang B kali A tambah B. Jawabannya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Seperti itu ya. Jadi sama halnya ini kita kuadratkan, hasilnya ini hilang akar saja. Ini juga dikuadratkan, akarnya hilang. Seperti itu. Kemudian di bawahnya tetap ini. Selanjutnya ini kita operasikan x kuadrat dikurang x kuadrat. Maka ini habis. Kemudian negatif 2x dikurang 2x. Jawabannya adalah negatif 4x. Selanjutnya 1 dikurang negatif 1. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 per. Nah, di bawahnya tetap seperti ini. Ya. Berikutnya, bentuknya sudah seperti ini, maka kita tinggal membagi dengan pangkat tertinggi. Di atas pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Di bawah juga x pangkat 1. Karena x kuadrat ini di dalam akar. Nah, jadi semuanya kita bagi dengan x, ini bagi dengan x, ini bagi dengan x kuadrat ya, karena di dalam akar, ini juga bagi dengan x kuadrat. Yang lainnya pasti menghasilkan 0, ini. Ya, yang lainnya ini menghasilkan 0. Jadi kita fokus pada pangkat tertinggi saja. Ini sederhananya jadi negatif 4, ini x kuadrat dibagi x kuadrat 1. Akar 1 juga 1. Di sini juga 1. 1 tambah 1 jadi 2. Negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Ya, ini cara biasa. Selanjutnya, kita coba dengan cara cepatnya. Ya, perhatikan bentuknya. Nah, bentuk akar ini akan memiliki 3 penyelesaian. Di antaranya, yang pertama, jawabannya adalah tak hingga jika A lebih besar dari P. Ya. Kemudian, jawabannya adalah P dikurang Q per 2 akar A jika A sama dengan P ini. Kemudian jawabannya adalah negatif tak hingga jika A lebih kecil dari P. Begitu ya, bisa diingat ya. Ya, kalian lihat-lihat, insya Allah kalian ingat. Dan kita coba kerjakan latihannya. Contohnya,
Ya, yang pertama. Yang pertama, di sini A sama dengan 3, di sini P sama dengan 1, berarti A lebih besar dari P. Maka jawabannya adalah tak hingga. Oke, selanjutnya. Nah, limit berikut. Di sini A sama dengan 2, P sama dengan 4. Berarti A lebih kecil dari P. Maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Berikutnya. Nah, di sini A sama dengan 1. P sama dengan 1. Nah, sama. Kita teruskan. B-nya negatif 2, Q-nya 2. Kalau seperti ini berarti kita menggunakan cara yang tadi atau rumus yang tadi. B kurang Q per 2 akar A. B-nya negatif 2 dikurang Q, Q2 per 2 akar A-nya 1. Ya. Sama dengan negatif 2 dikurang 2 adalah negatif 4 per akar 1, 1 kali 2, 2 sama dengan negatif 2. Nah, ini jawabannya sama seperti yang tadi ya. Jadi kalian tinggal memilih menggunakan cara yang mana. Ya. Kemudian soal nomor 4. Nah, ini bentuknya sama seperti yang tadi. Hanya ada sedikit proses yang kita lakukan. Jadi, nah, hasil kuadratnya itu adalah seperti ini. Jadi cara cepatnya ada 3 langkah cara cepatnya. Langkah pertama itu X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Kemudian 2 dikali negatif 3 itu negatif 6. Kali X negatif 6X. Kemudian 3 dikuadratkan jadi 9. Itu ya cara cepatnya biar kita tidak mengalihkan dengan panjang. Kemudian dikurang 9 tetap. Kurang akar X kuadrat dikurang 9. Selanjutnya ini kita operasikan dulu. 9 kurang 9 habis 0 ya. Seperti ini. Jadi tinggal akar X kuadrat kurang 6X dikurang akar X kuadrat kurang 9. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal melihat nilai A dan P. Di sini A-nya 1, di sini P-nya juga 1, maka A sama dengan P. Coba kita teruskan. B-nya negatif 6, Q-nya berapa? Nah, Q ini kan koefisien X, sementara X-nya di sini tidak ada. Jadi, Q-nya ini sama dengan 0 ya, artinya koefisien X itu sama dengan 0. Oke, terus jawabannya adalah, tadi apa rumusnya? B dikurang Q, B-nya negatif 6, dikurang Q, Q-nya 0, per 2 akar A sama dengan 1. Jadi negatif 6 kurang 0, negatif 6 per akar 1, 1 kali 2, 2. Sama dengan negatif 3. Oke, semoga kalian paham. Berikutnya. Ya. Nah, ini juga hampir sama dengan soal nomor 4. Ini kita operasikan dulu, kita bentuk menjadi akar. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita buatkan akar, tapi di dalam kita kuadratkan supaya sama saja seperti ini ya. Setelah itu kita kuadratkan yang di dalam menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat. A-nya di sini adalah 4. Di sini P 4, maka A sama dengan P. Kita teruskan, B-nya negatif 12, Q-nya negatif 2. Rumus yang tadi, B kurang Q berarti negatif 12 dikurang Q. Q-nya negatif 2, kita tulis lagi negatif 2. Negatif 2 per 2 akar A. A-nya sama dengan 4. Iya. Maka jawabannya adalah negatif ini. Ini negatif ketemu negatif ya, jadi positif. Jadi negatif 12 ditambah 2 adalah negatif 10. Per akar 4, 2 dikali 2 jadi 4. Sama dengan negatif 5 per 2. Oke, ini sederhananya ya. Sederhananya masing-masing dibagi 2. Jadi negatif 5 per 2. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas bentuk soal yang ketiga atau tipe soal ketiga. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini hampir sama dengan bentuk soal yang kedua, hanya di dalam akar ini bentuknya linear ya. Kalau yang tadi bentuknya kuadrat. Kalau bentuknya seperti ini, insya Allah ini lebih mudah daripada sebelumnya. Tapi dia juga memiliki 3 penyelesaian. Yang pertama, jawabannya adalah tak hingga jika A lebih besar dari C.
Kemudian jawabannya adalah 0 jika A sama dengan C. Dan jawabannya adalah negatif tak hingga jika A kecil dari C. Jadi jawaban dari operasi ini hanya ada 3 saja kemungkinannya. Yang pertama tak hingga, 0, dan negatif tak hingga. Hanya itu saja ya. Oke, jadi untuk soal seperti ini saya tidak berikan contoh. Tapi dalam latihan soal nanti sudah saya berikan bentuk soal seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Oke, jadi cukup sekian pembahasan kita tentang limit tak hingga. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, boleh kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Ya, silakan dilihat. Ya, semoga kalian memahami penjelasan yang tadi. Jika ada yang kurang jelas, silahkan berikan komentar di bawah agar kita bisa saling membantu dan berbagi. Terima kasih sudah ikut belajar dan mohon maaf karena banyak kekurangan, dan kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.